Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia ini identik dengan nasi, ya beras. Ya nasi beras ini sumber karbohidrat. Ya jadi kalau belum makan nasi, ya bilangnya belum makan. Sudah makan belum? Belum. Ya padahal dia udah makan sate, makan bakso, ya makan pempek. Ya ataupun misalkan habis makan jajan ya, bilangnya belum makan. Padahal sudah tambah ya, nambuh ya kalau orang Sumatera bilangnya. Sudah nambah dia makan tapi bilangnya belum makan karena apa? Belum makan nasi. Nah ini ya, ini sebenarnya agak keliru ya. Sebenarnya namanya makan ya makan. Ya nasi itu kan karbohidrat. Ya misalkan dia makan bakso pakai mie kan ada juga karbohidratnya. Ya jenis nasi ya sumber karbohidrat ini macam-macam ya, bukan nasi putih saja. Ya ada beras-beras lain ya selain nasi putih yang kaya akan nutrisi, yang lebih sehat ya dibandingkan dengan beras putih biasa. Ada beberapa jenis beras sehat yang kaya nutrisi. Yang pertama itu beras shirataki. Nah, namanya keren ya, beras shirataki ya, seperti nama Jepang-Jepang gitu ya. Jadi beras shirataki ini dia berasal dari akar tanaman konjac. Ya, jadi dia tinggi serat. Kalau tinggi serat tentu ini bagus untuk pergerakan usus, ya terhindar dari masalah pencernaan, ya misalkan sembelit. Karena dia tinggi serat, ya ini cocok kalau seandainya orang mau diet. Ya karena apa? Makanan tinggi serat ini akan membuat cepat kenyang, kemudian juga kenyangnya tahan lama. Ya jadi yang keinginan untuk ngemil itu berkurang, menurun, keinginan untuk makan berlebih juga menurun. Akhirnya apa? Berat badan bisa terkendali ataupun terkontrol. Ya walau begitu, kalian harus tetap memenuhi kebutuhan protein, ya vitamin dan mineral, ya lemak sehat. Ya jangan hanya mengkonsumsi beras shirataki doang, ya tanpa ada tambahan lainnya. Yang kedua, beras basmati. Nah, beras basmati ini dia berasnya panjang-panjang ya. Bisa dilihat. Jadi beras ini memang lebih panjang dibandingkan dengan beras biasa yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Beras basmati ini indeks glikemiknya dia lebih rendah. Jadi bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Kemudian beras basmati ini dia kaya serat. Ya, jadi kalian akan terhindar masalah sembelit, ya masalah pencernaan. Kemudian kaya akan vitamin B, ya jadi dia bagus untuk saraf, ya jadi untuk kesehatan saraf ini juga bagus. Yang ketiga, beras coklat. Nah, beras coklat ini dia berbeda dengan beras merah. Beras coklat ya beras coklat. Beras coklat ini dia tinggi serat juga. Kemudian kaya akan antioksidan, flavonoid, ya jadi bagus untuk kesehatan pembuluh darah, ya jadi yang punya tekanan darah tinggi, yang punya kolesterol, ya jadi bisa menghindari resiko penyakit jantung. Kemudian bagus juga untuk penderita diabetes ya karena tinggi serat. Ya kemudian indeks glikemiknya juga rendah, jadi tidak membuat gula darah itu melonjak naik tiba-tiba. Tetapi perlu diingat, ya beras coklat ini sebaiknya dihindari pada orang yang punya penyakit ginjal. Karena kandungan fosfor dan kaliumnya ini tinggi, jadi nggak boleh ya diberikan pada orang yang punya penyakit ginjal. Yang keempat, beras merah. Nah, beras merah tadi ya mirip dengan beras coklat, tapi beras merah ini lebih terang warnanya. Nah, beras merah ini mungkin sudah lebih dikenal ya di kalangan masyarakat. Jadi biasanya orang beli beras merah ataupun makan beras merah pasti ngomongnya, oh beras diet. Ya sebenarnya nggak juga ya. Beras merah ini bisa dikonsumsi sehari-hari ataupun mau dicampur dengan beras putih ya itu boleh-boleh saja karena memang harga beras merahnya lebih mahal. Nah, beras merah ini dia kaya akan serat nutrisi ya terkandung di dalamnya dibandingkan dengan beras putih biasa. Kemudian beras merah ini kandungan antioksidannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan beras coklat tadi. Ya kenapa beras merah ini dibilang beras diet? Ya itu tadi ya karena memang seratnya tinggi jadi bikin cepat kenyang, nggak buru-buru menghabiskan makanan karena makan sedikit aja dia udah kenyang. Kemudian indeks glikemiknya itu rendah, jadi cocok juga untuk yang punya penyakit diabetes. Jadi nggak bikin gula darah naik ya ketika habis makan. Yang kelima, beras hitam. Beras hitam ini kaya juga akan antioksidan, jadi bagus untuk kesehatan kita ya, antosianin. Nah jadi beras hitam ini ya kandungan nutrisinya itu lebih banyak dibandingkan dengan beras putih biasa. Yang keenam ini beras porang. Jadi beras porang ini dia mirip dengan beras shirataki ya, teksturnya juga mirip. Jadi beras porang ini bisa dikatakan dengan shiratakinya Indonesia karena memang asli Indonesia. Nah, jadi porang ini seperti digambar ya.
Jadi porang ini ya kemudian diolah, ya dibentuk seperti beras. Nah, jadi ya ini sebenarnya umbi-umbian lokal ya, tapi banyak diekspor ya. Banyak diekspor ya. Kemudian baru kita beli lagi. Ya akhirnya harganya itu naik berkali-kali lipat ya. Kalau seandainya ini bisa diolah di dalam negeri ya, kemudian bisa diperbanyak, mungkin harganya lebih murah. Nah, ini salah satu beras yang enak, beras yang gampang masaknya, ya beras porang, dan juga beras yang unik ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk membelinya beras porang memang tidak semua toko itu menjualnya ataupun supermarket ya, mungkin masih terbatas ya. Tapi boleh dicoba ya beras porang ini. Siapa tahu nanti setelah makan beras porang ya kalian tertarik untuk mengembangbiakkan ataupun membudidayakan porang tadi ya, ditanam ya kemudian diolah. Nah, ini bagus sekali ya untuk membudidayakan beras sehat ini. Nah, itu tadi ya macam-macam ataupun jenis beras sehat ya dibandingkan dengan beras putih yang kaya nutrisi yang bisa dikonsumsi setiap hari sebagai sumber karbohidrat ya, tapi tetap penuhi juga kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan juga lemak sehat. Walaupun beras tadi beras sehat, tapi jangan mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak ya, jadi sewajarnya saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa bagikan video ini. Siapa tahu ada teman kita yang membutuhkan informasi ini. Bagikan pengalaman kalian ya bagaimana tentang mengkonsumsi nasi ataupun beras, ataupun mungkin ada beras lain yang belum saya sebutkan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.